Hai hai hai, kami dari kelompok Dewi Sartika akan mempraktekkan model pembelajaran tipe kooperatif Think Pair Share, disingkat dengan model TPS. Sebelumnya, mari kenalan dengan anggota kelompok. Yang pertama, Mutia Trifatma, yang kali ini berperan sebagai guru. Yang kedua, Azari Azizah Amir. Dan ketiga, Silvani Mustika Putri. Mari saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, semangat. Allahu Akbar. Mantap sekali pagi-pagi ya, udah semangat Ananda semua. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, dipersilakan ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa kepada ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Ananda semua. Ini kayaknya pada ngantuk ya? Iya, Bu. Coba ketua kelas pimpin dulu jargon kelas biologi kita hari ini, biar semangatnya keluar, membara gitu. Attention please. Biologi. Ilmu melestarikan alam. Pintar sekali Anda semua, walaupun kita hanya bertemu lewat Zoom meeting ya, karena kondisi pandemi sekarang ini semakin menjadi-jadi. Baiklah, kita akan memulai pembelajarannya hari ini. Ibu ingin bertanya dulu, apakah Ananda semua tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Enggak, Bu. Anissa Hidayah sepertinya tahu tadi katanya. Apa pembelajaran kita sekarang hari ini, Anissa? Materi genetika, Bu. Pintar sekali, jawaban Anissa sudah tepat sekali ya. Yaitu materi kita sekarang tentang materi genetik. Di sini Ibu mau bertanya, apakah Ananda mirip dengan kedua orang tua Ananda? Ada, Bu, sedikit. Mengarah mirip, Bu. Mirip, Bu. Kira-kira Dikit, Bu. kenapa Mirip, Ananda Bu. mirip dengan kedua orang tua Ananda? Bagus sekali Azizah menampilkan foto kedua orang tuanya. Ya, Bu. Zaman masih muda ya. Masa Kira-kira tua, Bu. jawaban pertanyaan Ibu tadi gimana? Apa yang menyebabkan Ananda mirip dengan kedua orang tua Ananda? Nggak tahu, Bu. Emang udah dari sananya mungkin, Bu. Karena adanya gen dari orang tua yang turun kepada anaknya, Bu. Tepat sekali, jawaban Anissa Kurnia Wahid sudah mengarah ya kepada materi kita hari ini. Alasan mengapa Ananda mirip dengan kedua orang tua Ananda yaitu karena setiap sel organisme memiliki materi genetik. Materi genetik tersebut dikenal dengan sebutan gen yang terdapat dalam kromosom di dalam nukleus. Gen-gen yang dimiliki oleh orang tua Ananda nanti diturunkan kepada Ananda. Begitu pula dengan Ananda nantinya akan diturunkan pula kepada keturunan Ananda. Mengerti Ananda semua? Ngerti, Bu. Allah ngerti, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu mengharapkan Ananda semua mampu memahami pengertian gen, DNA, RNA, dan kromosom. Selanjutnya mampu menjelaskan struktur kromosom. Dan selanjutnya yaitu membedakan bentuk kromosom berdasarkan jumlah dan letak sentromernya. Untuk hari ini kita menggunakan model pembelajaran Cooperative Think Pair Share atau disingkat dengan TPS, di mana Ananda nanti diminta untuk mencari sendiri jawabannya, berdiskusi dengan temannya, selanjutnya membagikan jawaban yang telah Ananda diskusikan tadi kepada teman sekelasnya. Apakah Ananda paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke.
Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran. Ibu akan bagi waktunya. Untuk thinking ada 20 menit, untuk pairing ada 20 menit, dan untuk sharingnya nanti diharapkan kepada Ananda untuk dapat menggunakan waktunya sebaik mungkin, mencari jawabannya seteliti mungkin, melalui bahan ajar atau literatur yang nanti akan Ananda gunakan, dan bahan ajar yang telah Ibu bagikan di grup WhatsApp-nya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu apa tahapnya tadi, Ananda semua? Ting, Bu. Sekarang kita akan masuk ke tahap thinking, yaitu Ananda diminta untuk berpikir sendiri mencari jawabannya melalui literatur yang ada atau bahan ajar yang telah Ibu berikan dalam bentuk LKPD atau lembar kerja peserta didik yang telah Ibu bagikan di grup WhatsApp-nya juga. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang. Baik, Bu. Baik, Ananda semua. Nanti kalau ada yang ragu, silakan bertanya ke Ibu Yana. Ya, Bu. Iya, ya. Apakah LKPD yang Ibu berikan sudah siap sama Ananda? Alhamdulillah sudah, Bu. Bagaimana soalnya, susah atau gimana? Lumayan Sedikit susah. susah, Bu. Tingkat kesulitannya kira-kira berapa, Elsa? Kira-kira menurut Elsa dari 1 sampai 5 tingkat kesulitan soal yang Ibu berikan berapa? 3,5, Bu. 3,5. Berarti agak sulit sedikit ya, karena lebih dari 2,5. Lebih dari setengah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pairing, di mana Ananda nanti akan mendiskusikannya dengan teman Ananda. Apakah Ananda sudah tahu kelompoknya siapa? Belum, Bu. Belum tahu. Belum, Bu. Akan Ibu kasih daftar nama kelompoknya. Azari sama Silvani. Kelompok 1 ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Azari sama Anissa Hidayah. Kelompok 2. Putri Ramadhani dan Ailsa kelompok 3. Baik, Bu. Dan kelompok terakhir ada Anissa Kurnia Wahid sama Husnul Qotni. Silakan ditunjukkan hasil LKPD yang sudah Ananda kerjakan secara individu tadi dengan teman Ananda. Apakah bisa jadi nanti kan Ananda ada yang salah atau temannya nanti ada yang keliru, bisa dibantu. Ibu kasih waktu 20 menit ya, dimulai dari sekarang. Baiklah, Ananda. Apakah Ananda menemukan jawaban yang berbeda dengan temannya? Iya, Bu. Ada, Wela. Berapa jawaban yang Wela ragukan sama teman kelompoknya? 2, Bu. 2. Ailsa, ada Ailsa? Ada, Bu. Berapa Ailsa? 1. 1.
Silvani ada? Ada, Bu. Ini siapa yang keluar satu nih? Anissa Kurniawahid, Bu. Baik, Anissa Kurniawahid sepertinya terkendala jaringan ya. Selanjutnya kita akan ke tahap sharing. Bagaimana Ananda setelah Ananda sharing dengan teman kelompoknya tadi, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahapan sharing. Di mana Ananda akan menyampaikan hasil diskusi Anda dengan teman tadi di depan kelas atau di Zoom ini pada saat ini. Baiklah, akan Ibu pilih aja yang pertama. Azari dan Silvani, silakan dijelaskan apa hasilnya dan bagian apa yang mengalami kendala. Baiklah, terima kasih Bu. Saya dan Silvani akan menjelaskan apa saja yang telah kami diskusikan. Untuk bagian pertama yaitu pilihan ganda. Pada nomor 1 mengenai pernyataan tentang gen, kami mengalami perbedaan pendapat, perbedaan jawaban antara saya dan Silvani, di mana saya menjawab opsi B, sedangkan Silvani menjawab opsi E. Untuk jawaban nomor 1, kami belum bisa menentukan mana yang benar jawabannya. Untuk yang nomor 2, istilah kromosom pertama kali dikemukakan oleh Waldeyer, yaitu penemu kromosom pertama yang memberitahu mengenai kromosom. Seperti yang telah kita ketahui pada bahan ajar materi yang telah Ibu berikan. Lalu nomor 3, itu bagian kromosom yang ditunjuk nomor 1 dan 2 itu lokus dan sentromer. Selanjutnya nomor 4, susunan kromosom sel ovum, yaitu 22 autosom ditambah gonosom X. Nomor 5, itu adalah bentuk kromosom yang belum mengalami replikasi. Teman-teman bisa lihat pada gambar, di situ kromosom A adalah metasentrik dan kromosom D adalah telosentrik. Apabila metasentrik dan telosentrik telah mengalami replikasi, tentunya nanti di gambarnya itu metasentrik nanti kayak agak berbentuk seperti. Ibu meminta kelompok Wela dan Ida untuk menjelaskan hasil dari diskusinya tadi. Coba Wela dan Ida. Berdasarkan jawaban kami tadi, Bu, sudah didiskusikan perbedaannya itu terdapat pada pilihan ganda, yaitu pada nomor 1, berikut ini pernyataan yang benar tentang gen adalah kalau saya menjawab jawaban D, sedangkan Ida menjawab jawaban yang B, Bu. Kemudian soal pilihan ganda yang nomor 4, Bu. Juga terdapat perbedaan jawaban di antara kami, Bu. Saya rasa itu saja tadi, Bu. Itu yang Wela mengalami kendalanya ya? Ya, Bu. Coba sekarang Ibu tanya sama Wela. Bagian kromosom yang ditunjuk pada nomor 1 dan 2, soal pilihan ganda nomor 1, nomor 3. Jawabannya apa, Wela? Lokus dan sentromer, Bu. Betul sekali. Ibu mau bertanya lagi sama Wela.
Berdasarkan jumlah sentromernya, bentuk kromosom dapat dibedakan menjadi 4, yaitu metasentrik, submetasentrik, telosentrik, sama akrosentrik, Bu. sepertinya Wela agak mengalami sedikit kebingungan ya. Tadi Ya, Ibu bertanya tentang berdasarkan jumlah sentromer, bukan bentuk dari kromosomnya. Oh ya, Bu. Jadi kalau untuk jumlah sentromernya, ada yang disebut dengan asentrik, monosentrik, disentrik, dan polisentrik. Oh, paham, Bu. Banyak-banyak lagi ya baca bukunya, Wela. Ya, Bu. Selanjutnya Ibu minta Husnul sama Anissa Kurnia Wahid. Tolong dijelasin yang bagian uraiannya. Jawaban uraiannya. Tolong dijelaskan kepada teman-temannya jawaban dari kelompok Husnul dan Anissa. Siapa yang mau jawab pertanyaan dari Ibu tadi? Anissa atau Husnul? Husnul, Bu. Bu. Baik, Husnul silakan dijelaskan. Baiklah, pada soal esai yang Ibu berikan, menurut jawaban dari saya, soal yang pertama ya, Bu, berdasarkan fungsinya, kromosom dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jawaban saya itu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom seks atau gonosom. Dan itu Bu, soal nomor 4, jawaban saya sama Anissa Kurnia Wahid itu berbeda, Bu. Oh, bagian mana yang berbedanya? Coba Ami jelaskan kenapa berbeda. Ya, Bu. Itu soal nomor 4 kan berdasarkan jumlah sentromernya, bentuk kromosom dapat dibedakan menjadi 4 kan, Bu, yaitu jawaban saya asentrik, monosentrik, disentrik, dan polisentrik. Sedangkan Anissa Kurnia Wahid itu menjawab hanya 3 dijawabnya, Bu. Yaitu asentrik, disentrik, dan polisentrik. Oke. Udah, Bu. Dan jawaban selebihnya itu tuh sama, Bu. Oke, sama. Selanjutnya Ibu minta buat Rama dan Ailsa. Coba dirangkum dari LKPD yang Ibu kasih ini, coba dirangkum. Kira-kira apa yang dapat Ailsa dan Rama bagikan kepada teman-temannya semua, supaya kan temannya lebih mengerti tentang materi kita hari ini. Rahma aja, Bu. Baik, Rama. Sebenarnya Rama dari LKPD yang telah Ibu. Ya, sengaja Rama. Makasih, Bu. Dari LKPD yang Ibu bagikan tadi, dari Rahma dan Ailsa menyimpulkan bahwa gen itu adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas suatu organisme. Nah, kromosom ini mempunyai 4 bentuk, yaitu metasentrik, aposentrik, submetasentrik, dan telosentrik. Di dalam setiap organisme itu mempunyai jumlah kromosom. Adapun jumlahnya itu contohnya seperti simpase memiliki 48 kromosom, kucing 38, dan katak 26. Mungkin hanya itu, Bu, dari kelompok kami tentang kesimpulan pada LKPD yang diberikan. Berikan aplaus untuk Rama karena sudah berani dan sangat bersemangat untuk menyampaikan kesimpulan materi kita hari ini. Baiklah, karena tadi kita temukan ya beberapa jawaban yang kurang jawaban yang rasanya diragukan oleh Ananda Ibu semua.
Jadi di sini Ibu akan menjelaskan lagi kepada Ananda hasil dari lembar kerja yang telah Ibu berikan tadi dengan jawaban yang lebih benar gitu. Jawaban yang tepat. Baik Ananda semua, untuk menjawab keraguan Ananda tadi, Ibu akan menjelaskan kembali materi kita hari ini. Ibu hanya memberi kesimpulan ya, karena jawaban Ananda tadi sudah tepat dan sudah bagus. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit terkait materi kita hari ini. Di dalam materi genetik itu ada DNA. DNA adalah substansi pembawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. DNA memiliki beberapa sifat. Yang pertama, dapat diperbanyak dan diwariskan kepada keturunannya. Yang kedua, dapat mencetak kode-kode genetik untuk selanjutnya. Yang ketiga, bersifat kekal karena dapat bereplikasi atau menggandakan diri. Selanjutnya, berupa makromolekul asam nukleat, diterjemahkan menjadi asam-asam amino penyusun protein. Selanjutnya, memiliki pola urutan nukleotida setiap orang, kecuali kembar identik yang berbeda-beda. Selanjutnya, ada kromosom. Kromosom pertama kali dikenalkan oleh W. Waldeyer pada tahun 1888. Dalam bahasa Yunani, yaitu kroma yang artinya warna dan soma yang artinya badan. Selanjutnya, kromosom terdapat di dalam inti sel. Terdapat kompleks DNA dan protein yang membentuk struktur benang-benang halus dan mudah diwarnai dengan pewarna tertentu yang disebut dengan kromatin. Kroma yang artinya warna dan tin yang artinya benang. Pada saat sel akan membelah, yaitu tahap profase, benang-benang kromatin tersebut memendek dan menebal membentuk struktur padat. Inilah yang disebut dengan kromosom. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, kromosom dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kromosom tubuh atau autosom, yang mana kromosom tubuh ini mengendalikan sifat-sifat tubuh seperti warna iris mata kita, warna kulit, tinggi badan, dan lain-lainnya. Kromosom seks atau gonosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin, contohnya kromosom X dan kromosom Y. Sampai di sini, apakah anak-anak Ibu sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Ini ada beberapa bentuk kariotip kromosom. Pada gambar ini ya, kromosom manusia. Jadi, kromosom pada manusia itu berjumlah 46 totalnya. Ini yang Ibu tampilkan saat ini merupakan kariotip kromosom pada manusia, yang mana dari nomor 1 sampai 22 itu autosom, dan gonosomnya itu ada yang X dan Y. Yang ini ya, ini merupakan gonosom, dan ini autosom dari 1 sampai 22. Selanjutnya, kariotip. Kariotip merupakan kromosom dalam suatu spesies yang memiliki pola tampilan tertentu setiap pasangan kromosom tersebut. Jadi pada kariotip ini dia memiliki pasangan. Selanjutnya, ada kromosom homolog. Kromosom homolog yaitu kromosom yang berasal dari kedua induknya sehingga memiliki bentuk, ukuran, dan komposisi yang sama atau hampir sama. Pasangan kromosom homolog disebut dengan genom atau ploidi, perangkat atau sel. Selanjutnya, pada saat perkembangan embrionik, salah satu kromosom X hampir tidak aktif sama sekali dan mengalami pemadatan disebut dengan barbadi. Barbadi terletak memanjang di bagian dalam selubung nukleus dan akan aktif saat oogenesis di dalam ovarium yang menghasilkan ovum. Jadi barbadi ini dia akan menghasilkan ovum.
Pada sel kelamin, inti sel mengandung kromosom yang tidak berpasangan atau haploid, yang ditandai dengan N kecil. Ovum manusia mempunyai kromosom 22A ditambah X, yang mana 22 merupakan autosom dan X merupakan gonosomnya. Dan spermatozoa mempunyai 22 autosom ditambah dengan kromosom genosomnya X atau Y. Jadi jumlah kromosom pada setiap sel kelamin manusia hanya berjumlah 23. Pada sel tubuh atau sel somatik mengandung kromosom yang berpasangan, disebut dengan diploid, dilambangkan dengan 2N. Jumlah kromosom laki-laki yaitu 22AA ditambah XY. Jumlah kromosom wanita 22AA ditambah XX. Jadi jumlah kromosom pada setiap sel tubuh manusia yaitu 46. Karena 22A ditambah X atau Y jadinya 23. Ditambah lagi dengan kromosom wanita 22A, ditambah dengan satu gonosomnya, jadi 23, 23 ditambah 23 jadinya 46. Maka dari itu, setiap tubuh manusia mempunyai 46 jumlah kromosom. Kita akan membahas tentang struktur kromosom. Baik, dapat dilihat di gambar. Drosophila melanogaster, dan tipe karyotik kromosomnya. Dengan proses pewarnaan, kromosom menunjukkan di bagian yang berbeda, yaitu yang pertama, ada sentromer, merupakan bulatan kecil yang berwarna terang karena daya serap terhadap warnanya rendah. Ada kromatid, berupa lengan yang berwarna lebih gelap karena lebih banyak menyerap zat warna. Dapat dilihat pada gambar, ini ada struktur kromosom, bentuk dan ukuran kromosom. Bentuk dan ukuran kromosom antar spesies bervariasi. Panjang kromosomnya kurang lebih 0,5 mikron, dengan diameter 0,2 hingga 20 mikron. Kromosom mempunyai jumlah sentromer yang bervariasi. Pada struktur kromosom ini ada telomer, ada kromatid, ada kromomer atau yang di dalamnya terdapat lokus, ada matriks, ada krominol, ada kromiol, selanjutnya ada kromatid, selanjutnya ada sentromer atau disebut juga dengan kinetokor. Selanjutnya ada sentromer yang biasa disebut juga dengan kinetokor, ada satelit, ada benang kromonema, dan ada lengan. Pada bagian-bagian ini akan sedikit Ibu jelaskan. Sentromer ini ya sentromer, merupakan bagian kromosom yang berkontriksi atau mengecil, menyerupai bulatan kecil di tengah-tengah kromosom. Pada sentromer, ini terdapat kinetokor, yang merupakan tempat melekatnya benang-benang spindel saat terjadi pembelahan sel. Ada kromatid, ini kromatid, ya. Kromatid atau lengan merupakan badan kromosom yang mengandung filamen tipis kromonema. Yang mana kromonema ini diselubungi oleh matriks yang dibungkus oleh suatu membran. Jadi kromonema ini diselubungi oleh matriks. Selanjutnya ada satelit. Satelit ini bukan satelit yang ada di luar angkasa ya. Satelit di sini merupakan bagian ujung kromosom yang memiliki suatu struktur terbentuk akibat terjadinya kontriksi sekunder. Jadi terjadilah satelit karena adanya kontriksi sekunder. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan bentuk dari kromosom. Berdasarkan letak sentromernya, bentuk kromosom dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada metasentrik. Ya, ini merupakan metasentrik setelah bereplikasi. Dan ini tanpa replikasi.
Selanjutnya ada submetasentrik. Ini yang sudah bereplikasi, ini yang belum bereplikasi. Ada akrosentrik yang sudah bereplikasi dan belum bereplikasi. Dan ada telosentrik. Dan ini yang belum bereplikasi. Dengan ciri khasnya, metasentrik jika memiliki sentromer di tengah-tengah kromatid sehingga kromatid menunjukkan dua bagian yang sama. Kromosom berbentuk seperti huruf P. Seperti huruf P dia ya, kalau metasentrik. Selanjutnya ada submetasentrik. Jika sentromer tidak terletak tidak tepat pada bagian tengahnya atau tidak membagi dua, sehingga kedua bagiannya tidak sama panjang. Bisa jadi nanti ada lengan panjang dan ada lengan yang pendek. Selanjutnya ada akrosentrik. Jika sentromer terletak di antara bagian ujung dan tengah kromatid, sehingga bagian kromatid yang satu lebih panjang dan yang lainnya sangat pendek. Kromosom berbentuk seperti huruf L. Dapat dilihat ya, karena ini, karena yang satunya terlalu panjang dan yang satunya lagi jadi kecil sehingga membentuk huruf L. Selanjutnya ada telosentrik. Jika sentromer terletak di bagian ujung kromatid sehingga bentuk kromosom menyerupai huruf I. Ini ya, seperti huruf I dia kan. Baik, selanjutnya. Dan kromosom ini berdasarkan sentromernya dibedakan menjadi 4 juga. Ada asentrik, monosentrik, disentrik, dan polisentrik. Yang mana asentrik tidak memiliki sentromer. Monosentrik memiliki 1 sentromer, disentrik memiliki 2 sentromer, dan polisentrik memiliki banyak sentromer. Selanjutnya kita akan masuk ke jumlah kromosom. Jumlah kromosom antar organisme berbeda-beda dan tidak dipengaruhi oleh derajat tingkatan kesempurnaan suatu organisme maupun tubuhnya. Dapat kita lihat pada tabel yang sudah disajikan, manusia mempunyai kromosom 46. Sedangkan kera mempunyai kromosom 48. Ada jagung yang mempunyai kromosom 24 dan ada yang lainnya juga. Jadi Dan pada tabel ini dapat kita lihat yang memiliki kromosom paling banyak itu ikan emas yang memiliki 94 kromosom. Dan yang paling sedikit itu ada jamur kapang penicillium yang memiliki 2 kromosom. Baik, Ananda semua. Mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Apakah Ananda ada yang ingin bertanya atau masih ada yang diragukan? Silakan bertanya. Ya, Bu. Silakan Azari. Jadi yang nomor 1 pilihan ganda itu, Bu, kan jawaban saya dan Silvani kan berbeda, Bu. Saya menjawab yang B. Terus Silvani yang E. Jadi yang substansi pembawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pertanyaannya bagus sekali, Azari. Baiklah, pertanyaan Azari tadi pada option E. Substansi pembawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya itu apa, Ibu? Substansi pembawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya itu adalah DNA. Apa tadi sudah menemukan jawabannya? Sudah paham dengan maksud Ibu? Oh, jadi itu definisi dari DNA itu sendiri ya, Bu? Ya, tepat sekali ya, Zari. Ada lagi yang ingin bertanya? Lah, Bu. Ya, Bella. Bertanya, Bu. Bagian yang seluruh selnya tidak memiliki kromosom itu apa, Bu? Ada nggak, Bu? Pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin dari Ananda Ibu semua juga mungkin baru mengetahui atau sudah mengetahui sebelumnya kalau dia udah belajar ya. Tadi malam mungkin dia udah belajar.
Jadi dalam seluruh tubuh manusia ini ada yang tidak memiliki kromosom. Seperti kita ketahui tadi, kromosom ini letaknya tadi di nukleus. Coba dari sel tubuh kita yang tidak memiliki nukleus sama sekali itu adalah eritrosit atau sel darah merah. Jadi sel darah merah itu dia tidak mempunyai kromosom juga karena dia tidak memiliki yang namanya nukleus atau inti sel. Bagaimana, Wela? Paham, Bu. Paham. Bagus sekali. Oke, karena waktu pertemuan kita sudah habis ya, Nanda. Dapat kita simpulkan hari ini pembelajarannya cukup menarik ya. Cukup aktif semuanya, cukup memberikan pendapat, cukup ceria juga. Terlebih kali ya, Ailsa nih dari tadi senyum terus. Ramah, Snulkotmi. Baik, hari ini Ibu pengen ngasih penghargaan ke kelompok Wela, karena Wela tadi cuman Wela tadi satu pertanyaan kan, berapa? 2 Wela? 2, Bu. 2. Tapi karena kelompok Wela tadi sudah tahu, sepertinya Anissa Hidayah tadi karena dia udah belajar ya, dia udah tahu tentang materi pembelajarannya, materi genetik katanya tadi. Dan Wela mempertanyakan pertanyaan yang sangat tidak terduga, yaitu tentang sel tubuh manusia yang tidak memiliki kromosom, kata Wela tadi. Baik, beri aplaus untuk kelompok Wela dan Ida. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita amalkan, dapat kita bawa ke jenjang selanjutnya. Karena Ibu tahu, pasti anak-anak Ibu ini pasti ada salah satu cita-citanya jadi guru kan. Apalagi jadi guru biologi mungkin nanti menggantikan Ibu gitu. Baik, Anda semua tetap jaga kesehatan ya, karena COVID-19 semakin merajalela. Terlebih Azari yang sekarang ini tidak di Padang, lagi di Jakarta, lagi maraknya COVID. Jangan lupa terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Apabila Ibu ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Azari, mungkin doa penutup belajarnya Azari. Baik, alhamdulillah pelajaran kita hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Kita tak pernah tahu berapa lama. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.